Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Coach Vanessa Ayu Purnamasari. Di sini Coach akan membawakan pelatihan singkat dan seru mengenai The Power of Self-Control and Growth Mindset, belajar untuk sukses dengan pengendalian emosi dan disiplin. Nah, saat ini banyak banget kan mahasiswa yang menghadapi tantangan seperti mudah terdistraksi oleh media sosial, belanja online, bahkan sulit disiplin dan sering menunda tugas. Nah, mengapa itulah pelatihan ini penting banget untuk pengendalian diri dan pola pikir yang berkembang. Nah, di sini aspek yang akan dibahas adalah pengendalian diri atau self control sendiri, terus ada pola pikir atau growth mindset, manajemen waktu dan emosi, kebiasaan dan konsisten, dan di antara keempat ini saling berhubungan dan mendukung kesuksesan pribadi maupun akademik. Nah, di sini ada yang udah tahu belum definisi self control itu apa? Self control itu sendiri di sini ada dua dari tokoh psikologi. Yang pertama itu dari Baumeister, itu dia mengatakan bahwa self control itu adalah kemampuan mengatur emosi, pikiran dan perilaku demi tujuan jangka panjang. Dan yang kedua itu oleh Bandura dalam Social Cognitive Theory itu menyatakan bahwa self control itu terjadi melalui standar internal dan reaksi terhadap diri sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-control. Yang pertama itu kesadaran diri. Jadi, kesadaran diri itu mempengaruhi kontrol dalam diri kita sendiri. Yang kedua itu lingkungan digital dan sosial. Lingkungan sangat mempengaruhi pengendalian diri dalam diri kita. Terus ada pola asuh dan pengalaman masa kecil. Ada dukungan sosial, motivasi internal dan arah tujuan hidup. Nah, Coach percaya di sini jika kita paham akan faktor-faktor ini, kita bisa memperbaiki dan menguatkan kontrol diri tersebut. Di sini Coach menyediakan tips and trick, ada 5. Yang pertama itu gunakan teknik Pomodoro pada saat belajar. Yang kedua itu buat jadwal harian dan target mikro. Yang ketiga, hindari notifikasi yang memicu distraksi. Yang keempat itu ada latihan napas dalam dan mindfulness. Dan yang terakhir itu, lakukan evaluasi mingguan dan memperkuat niat secara berkala. Ini Coach juga menyediakan pengalaman subjektif dari Coach sendiri, yaitu Coach dulu sering banget kedistraksi oleh HP, scroll medsos sampai lupa waktu. Tapi setelah mencoba teknik Pomodoro dan evaluasi mingguan nih, Coach sendiri, produktivitas meningkat, terus emosi lebih stabil, dan tips lainnya itu jadwal jadi teratur. Jadi self control bisa dilatih pelan-pelan ya, yang penting konsisten. Nah, di sini mediakan 2 jurnal penelitian yang berhubungan dengan self control. Yang pertama itu penelitian oleh Sari dan Irmayati di tahun 2021. Mereka menunjukkan hasil bahwa self control itu berhubungan negatif yang sangat kuat dengan perilaku konsumtif belanja online. Jadi hasil mereka itu semakin tinggi kontrol diri mahasiswa, semakin rendah kecenderungan belanja impulsif. Nah, yang udah dijelasin dari pertama tadi ya, bahwa kontrol diri itu penting. Nah, di jurnal yang kedua nih, oleh Shifa Ulaya dan Endah Mujiasi di tahun 2020, mereka juga menemukan bahwa mahasiswa dengan self control yang tinggi memiliki perilaku konsumtif yang lebih rendah. Jadi, hasil dari penelitian mereka juga menyatakan bahwa pentingnya latihan self control dalam konteks keseharian mahasiswa. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi self control itu jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini bukan hanya teori ya, tapi keterampilan hidup. Dengan latihan yang konsisten, kita bisa mengubah kebiasaan yang buruk dalam diri kita untuk menjadi kebiasaan yang sukses. Dari jurnal-jurnal Coach yang bisa kamu pakai dengan akses tautan yang tersedia di daftar pustaka ya. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pelatihan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.